Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edisti Aditya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4A. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan teman-teman sekalian yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa yang bakal kita pelajari pada materi kali ini? Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan komponen isi dalam kurikulum. Pengertian komponen isi dalam kurikulum. Komponen isi atau materi merupakan komponen kurikulum yang amat penting. Isi dari kurikulum yaitu materi atau bahan pelajaran dan pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk menentukan isi kurikulum harus disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi psikologis anak didik. Yang kedua, adapun jenis-jenis materi pendidikan atau pembelajaran. Materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal-hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan, dan perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran. Adapun jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap atau nilai. Yang pertama ada fakta. Fakta merupakan segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama objek, peristiwa sejarah, tambang, maupun nama tempat. Dan yang kedua, konsep. Konsep merupakan segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang biasa timbul sebagai hasil pemikiran yang meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, maupun hakikat. Dan yang ketiga, prinsip. Prinsip merupakan hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting antar hubungan konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Dan yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang kelima, sikap atau nilai. Hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat, minat belajar, dan bekerja. Baik, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu keluasan dan kedalaman materi. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi merupakan seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Itu harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Adapun tingkat kedalaman atau keluasan materi pembelajaran yang bersifat akumulatif dan integratif, yang mana dituangkan pada bahan kajian secara terstruktur dalam bentuk modul. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi. Urutan penyajian bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya. Adapun pendekatan ini menjadi dua jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan prosedural, dan yang kedua pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural merupakan urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Agar peserta didik berhasil mencapainya harus melakukan langkah-langkah berurutan, mulai dari cara membaca gambar, periferal, sampai dengan mengetes keberhasilannya. Dan yang kedua, pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis yang menggambarkan urutan yang bersifat
berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Maka dari itu materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya materi yang terakhir atau kelima, yaitu langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Terdiri dari dua langkah. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama, pada identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajarannya. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik termasuk ranah kognitif, psikomotorik, ataukah afektif. Pada ranah kognitif, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua, pada ranah psikomotorik, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Dan yang ketiga, ranah afektif atau sikap, jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, maupun internalisasi. Maupun yang kedua, pada identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajarannya. Yang pertama, materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditujukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta-fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sedangkan yang kedua, materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan seperti pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Yang terakhir, adapun materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditujukan berdasarkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Materi yang dipelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensi dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dipelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Adapun cara yang paling mudah untuk menentukan jenis-jenis materi pembelajaran yang akan dipelajari adalah dengan cara mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui apakah materi yang harus kita ajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek sikap atau keterampilan motorik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.